Kisah Tolut menjadi raja Bani Israel. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 246 hingga ayat 252. Diceritakan bahwa Bani Israel meminta kepada Nabi Samuel untuk mengangkat seorang pemimpin. Kemudian muncullah nama Tolut. Namun mereka menolak Tolut sampai datang bukti yang nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Musa alaihi salam wafat, Bani Israel tercerai-berai. Kehidupan mereka tertindas oleh raja yang kejam bernama Jalut. Bani Israel dijajah oleh Jalut di negeri mereka sendiri. Suatu hari, para pemuka Bani Israel berunding dan memberanikan diri meminta kepada Nabi Samuel untuk mengangkat seorang pemimpin yang berani melawan Jalut. Wahai Nabi, mohonkanlah kepada Allah agar mengangkat seorang pemimpin. Baiklah, namun jika pemimpin kalian mewajibkan berperang, apakah kalian akan berperang? Mengapa tidak? Kami sangat menderita tertindas oleh kekejaman Jalut. Kami ingin mengalahkannya. Allah SWT telah mengangkat seseorang menjadi pemimpin kalian. Siapakah orang itu, wahai Nabi? Dia adalah Tolut. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 247. Sesungguhnya Allah telah mengangkat Tolut menjadi rajamu. Wahai Nabi, bagaimana mungkin Tolut memimpin kami, sedangkan dia hanyalah seorang laki-laki miskin yang tidak pantas menjadi seorang pemimpin? Allah telah memberikan kelebihan ilmu dan fisik yang kuat dalam diri Tolut. Itu lebih penting daripada sekedar kekayaan, wahai kaumku. Kami tetap tidak setuju, wahai Nabi. Berikan kami alasan yang masuk akal agar dapat menerima Tolut menjadi pemimpin. Para pemuka Bani Israel sangat keras kepala dan tetap pada pendirian mereka. Tanda Tolut menjadi pemimpin adalah datangnya tabut yang di dalamnya terdapat ketentraman dari Allah dan sisa peninggalan dari keluarga Musa dan Harun. Tak lama kemudian, turunlah malaikat pembawa tabut dan menjatuhkannya tepat di hadapan para pemuka Bani Israel. Melihat keajaiban itu, mereka pun mengakui Tolut sebagai pemimpin sekaligus raja mereka. Tolut berada di tengah-tengah kaum Bani Israel dengan membawa strategi perangnya. Tolut memilih 70.000 orang sebagai prajuritnya. Di antara mereka terdapat seorang pemuda bernama Daud. Keesokan harinya, Tolut beserta prajuritnya berangkat. Udara gurun yang kering dan panas membuat mereka kehausan. Wahai Tolut, kami mulai kehausan. Bekal yang dibawa juga telah habis. Bersabarlah sebentar. Tidak lama lagi kita akan menemukan sungai. Namun ketahuilah bahwa itu merupakan ujian dari Allah. Apa maksudmu dengan ujian, wahai Tolut? Siapa di antara kalian yang meminum air sungai secara berlebihan? Maka dia bukanlah pengikutku lagi. Baiklah, kami berjanji hanya minum sedikit untuk menghilangkan dahaga saja. Ketika pemandangan sungai telah tampak di depan mata, serentak para prajurit lupa dengan janji mereka karena terpukau dengan kejernihan sungai. Beberapa orang sampai menyuburkan diri ke dalam sungai dan meminum sepuasnya. Hanya tinggal sedikit saja orang yang tetap teguh pada pendiriannya, termasuk Daud. Wahai Tolut, tiba-tiba kami merasa lelah dan mengantuk. Dengan keadaan seperti ini, mustahil kami melawan Jalut dan bala tentaranya hari ini. Lalu, bagaimana dengan yang lain? Kami tetap pada niat awal dan masih sanggup untuk melanjutkan perjalanan.
seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 249. Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Tolut berangkat dengan sisa-sisa prajuritnya. Strategi baru diatur dengan sangat piawai oleh Tolut. Ketika telah tampak Jalut dan tentaranya, Tolut dan para prajuritnya berdoa dalam hati, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 250. Ya Rabb kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Peperangan antara pasukan Tolut dan Jalut dimulai. Banyak korban berjatuhan dari pihak Jalut. Sekarang giliran Jalut yang maju ke depan menantang pasukan Tolut. Di antara kalian yang tersisa, siapa yang berani melawanku? Maju ke depan. Tanpa banyak bicara, Daud maju ke depan menjawab tantangan Jalut. Atas izin Allah, Daud yang kecil berhasil membunuh Jalut yang besar. Akhirnya, kemenangan di tangan pasukan Tolut. Walaupun jumlah mereka sedikit dibandingkan pasukan Jalut. Selanjutnya, mereka hidup di bawah pemerintah Tolut. Sepeninggal Tolut, Daud menggantikannya menjadi raja. Kemudian Daud alaihi salam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan diturunkan kepadanya kitab Zabur. Demikianlah akhir kisah Tolut menjadi raja Bani Israel. Beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini. Pertama, hendaknya kita menaati pemimpin yang membela agama Allah. Kedua, sepantasnya kita selalu berserah diri kepada Allah agar diberikan kemudahan. Ketiga, jangan merendahkan seseorang karena harta yang dimilikinya. Sebab semua harta yang kita peroleh di dunia akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.